Film dimulai dengan seorang remaja bernama Peter yang akan bersiap-siap bersama ayahnya bernama Steve untuk pergi ke pemakaman neneknya Peter bernama Ellen yang akan berlangsung di pinggiran kota. Setelah menyadari kalau putrinya gak ada di kamarnya, Steve pergi untuk memeriksa rumah pohon mereka, di mana dia menemukan putrinya bernama Charlie lagi tidur di sana. Sementara untuk istrinya Steve bernama Annie, lagi menunggu di mobil mereka sambil berlatih pidato untuk pemakaman ibunya. Di pemakaman, Charlie suka melakukan kebiasaannya dengan membuat suara klik lidah, sambil menggambar sketsa neneknya dan ibunya yang aneh. Annie dengan gugup menyampaikan pidatonya, sementara Charlie terus menggambar sketsa itu. Annie yang membuat miniatur diorama sebagai bagian dari praktik artistiknya, terus bekerja di studionya di malam itu untuk mempersiapkan pameran yang akan diadakan esok harinya. Setelah mengunjunginya, Steve pergi ke kamar Peter untuk melihat keadaannya sebelum mengucapkan selamat malam. Sementara itu, Annie pergi untuk menghibur Charlie di kamarnya, yang benar-benar prihatin dengan kepergian Ellen dengan kesedihan. Annie mencoba menghibur Charlie dengan mengingatkannya kalau dia adalah anak kesayangan neneknya, namun Charlie menegaskan kalau neneknya selalu berharap dia adalah anak laki-laki. Charlie juga khawatir tentang siapa yang akan merawatnya jika ibunya meninggal, tapi Annie meyakinkan Charlie kalau Steve atau Peter yang akan merawatnya jika dia meninggal. Setelah itu Annie menghabiskan sisa malam di studionya, di mana dia melihat-lihat buku kenangan tentang ibunya. Di sana, dia menyadari sosok ibunya tersenyum padanya dalam kegelapan. Annie sangat ketakutan, sehingga dia berusaha menyembunyikan diorama miniaturnya yang menggambarkan Annie lagi menyusui Charlie, tapi Ellen tampaknya mau menyusuinya juga. Charlie lagi membuat mainan di sekolah dan gak mengikuti ujian, ketika seekor burung terbang dan hinggap di jendela kelas mereka. Sementara teman-teman sekelasnya meributkannya, Charlie memberi kesan kalau dia lagi membuat persiapan untuk sesuatu dengan menatap sebuah gunting. Charlie memutuskan untuk pergi keluar, lalu memeriksa burung itu, dan akhirnya kepalanya pun diputusin sama Charlie untuk dia masukkan ke dalam kantong, sambil mencicipi coklat kesukaannya dengan santai. Pada saat itu juga, dia melihat seorang wanita berdiri di seberang jalan dan melambaikan tangan padanya. Pada saat yang sama Annie lagi bekerja di studionya, ketika dia menyadari kalau kamar ibunya terbuka dan melihat sebuah segitiga besar yang tergambar di lantai. Annie terkejut bercampur ketakutan di saat melihat segitiga itu, jadi dia menutup pintunya, dan kemudian bertanya ke Steve apakah dia pergi ke kamar Ellen. Steve menjawab kalau dia gak masuk ke kamar Ellen, oleh karena itu Annie menguncinya agar gak lagi menjadi sumber kekhawatirannya. Tiba-tiba Steve mendapat telepon dari pemakaman yang memberitahukan kalau ada orang yang udah coba-coba merusak kuburan Ellen, tapi dia pun memutuskan untuk menyembunyikan informasi itu dari Annie, yang gak memiliki alasan untuk mencurigai adanya sesuatu yang salah. Dia kemudian memberitahu suaminya kalau dia akan pergi ke bioskop, namun pada kenyataannya, dia pergi ke kelompok dukungan untuk terapi kesehatan mentalnya. Di acara itu, Annie awalnya ragu-ragu untuk membicarakan tentang kehilangannya, namun akhirnya dia membuka diri tentang masalah kesehatan mental ibunya, termasuk demensia dan gangguan kesehatan mental lainnya. Selain itu, dia juga mengungkapkan informasi ke semua orang tentang ayahnya, yang menderita depresi berat dan menyebabkan dia melakukan hal yang gak terpikirkan dengan sengaja menjadi kelaparan, serta saudara laki-lakinya yang menderita skizofrenia dan melakukan hal yang gak terpikirkan juga. Setelah itu Annie mengungkapkan kalau ibunya adalah orang yang manipulatif, tapi Annie mengalami perasaan bersalah ketika ibunya jatuh sakit, sampai akhirnya Annie mengakui kalau dia merasa yang harus disalahkan, namun dia gak yakin dengan alasan perasaannya. Pada pagi hari berikutnya, Charlie lagi mengerjakan sebuah boneka di kamarnya di saat dia menyadari adanya cahaya yang gak biasa yang mengarah keluar. Setelah itu dia berjalan seolah-olah lagi kesurupan, sambil memegang kepala burung dengan mengikuti cahaya itu ke bagian belakang rumah. Pada saat yang sama pemilik galeri menghubungi Annie untuk menanyakan tentang status karya seni barunya, jadi Annie ke kamarnya untuk mengambil foto-foto kreasi barunya. Tiba-tiba Peter datang dan meminta izin untuk membawa mobilnya ke pesta sekolah, di mana dia berharap bisa menghabiskan waktu bersama taksirannya. Setelah itu Annie menanyakan apakah adiknya akan menemaninya atau tidak, yang mendorong Peter untuk segera mencari Charlie. Sekembalinya ke ladang, Charlie menyadari kalau neneknya lagi dilalap sama api. Tapi Charlie cuma berdiri aja, dan akhirnya dia pun mengeluarkan suara klik khasnya dengan lidahnya, seolah-olah dia memanggil Ellen. Tiba-tiba Annie yang marah muncul dan menyeret Charlie kembali ke dalam rumah, karena cuaca di luar sangat dingin. Annie kemudian memaksa Charlie untuk menemani Peter ke pesta dengan harapan Charlie akan mendapatkan teman baru di sana, dan ketika mereka dalam perjalanan ke pesta, Peter tampak kesal dengan Charlie karena dia terus menjulurkan lidahnya. Selama pesta berlangsung, Peter dengan cepat menyadari kalau taksirannya duduk di sofa sendirian. Sementara Charlie ditinggalkan sendirian di tengah kerumunan, Peter mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama si taksiran dan mengajaknya untuk menghisap yang enggak-enggak.
Beberapa waktu kemudian, Charlie memakan sepotong kue coklat, tanpa menyadari kalau kue itu mengandung kacang, yang membuatnya alergi. Charlie segera menemukan kalau dia mengalami kesulitan bernapas akibat reaksi alerginya, dan dia berbagi informasi ini dengan kakaknya. Karena khawatir, Peter menggendong adiknya ke mobil dan berkendara ke rumah sakit di sepanjang jalan yang gelap. Dia sangat mengkhawatirkannya, jadi Peter mempercepat laju mobilnya, tanpa menyadari kalau Charlie udah mengeluarkan kepalanya dari jendela untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba Peter berbelok gak terkendali untuk menghindari menabrak rusa habis hidupnya yang tergeletak di jalan, sehingga mengakibatkan kepala Charlie menabrak tiang, dan akhirnya dia pun habis setelah kepalanya putus. Ketika Peter tiba-tiba berhenti, dia sangat terkejut, dan cuma bisa duduk dengan menatap ke arah jalan untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang udah terjadi. Tapi Peter merasa gak bisa menerima kenyataan, bahkan sampai menolak untuk melihat ke kaca spion saking ketakutannya. Sebagai gantinya, Peter pulang ke rumahnya dalam kabut keheningan. Begitu tiba di rumahnya, dia keluar dari mobil dan gak menoleh ke belakang sebelum langsung masuk ke kamarnya. Peter yang trauma berbaring di tempat tidurnya sampai pagi, dan akhirnya ibunya pun berteriak sekencang-kencangnya setelah menemukan Charlie tanpa kepala di dalam mobil. Annie masih menangis kesakitan pada hari-hari berikutnya, sementara Peter masih berjuang untuk berdamai dengan perasaan bersalah dan hati nuraninya sendiri, dan akhirnya Charlie pun masuk ke dalam kuburan. Esok harinya, Peter mengalami serangan panik di saat dia lagi menghisap yang enggak-enggak di bawah bangku sekolah. Peter berteriak kesusahan dan bilang ke teman-temannya kalau dia merasa tenggorokannya semakin membesar, jadi teman-temannya berusaha menenangkannya. Setelah tiba di rumahnya di malam itu, Peter mengambil waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam rumah. Annie masih berduka sambil duduk di dalam mobilnya di jalan masuk, dan kemudian pergi menuju lokasi kelompok dukungan, di mana dia akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi. Namun seorang anggota kelompok dukungan bernama Joan menyadari kehadirannya dan mendorongnya untuk jangan pergi dulu. Setelah berita meninggalnya Charlie, Joan menyampaikan belasungkawa ke Annie dan mengungkapkan ke dia kalau Joan baru aja mengalami kehilangan anak dan cucunya. Joan kemudian memberikan nomor teleponnya agar Annie bisa menghubunginya dan mengeluarkan unek-uneknya. Steve berusaha mendekati Annie setelah dia pulang ke rumah dan pergi tidur, namun dia menolak pendekatan yang dilakukan Steve dan lebih memilih untuk tidur di rumah pohon Charlie daripada di tempat lain. Pada saat yang sama Peter mendengar suara klik lidah Charlie, dan dia menjadi ketakutan ketika dia melihat hoodie-nya di sudut ruangan, merasa kalau itu adalah adiknya yang udah meninggal. Esok harinya, Annie mengunjungi Joan di apartemennya. Annie kemudian melanjutkan untuk membahas pengalaman sleepwalking atau tidur sambil berjalan, di mana dia pernah membasuh dirinya, Peter, dan Charlie dengan pengencer cat, sebelum terbangun dengan maksud untuk menyalakan korek api. Di saat dia terbangun, dia baru menyadari kalau dia memegang kotak korek api di tangan kirinya dan sekaleng tiner di tangan kanannya, sehingga dia terkejut dan bingung dengan situasinya. Annie jujur ke Joan kalau sejak hari itu, hubungannya dengan anak-anaknya mengalami kemunduran yang signifikan. Annie tampak bertingkah aneh ketika makan malam, karena dia hampir gak menyentuh makanannya sama sekali. Ada kalanya Annie melirik ke arah Peter, yang menyadari akan usahanya untuk memotong makanan. Setelah itu Peter mau tahu apakah ada sesuatu yang mau dikatakan Annie, yang awalnya dia menolak untuk berbicara, tapi dia akhirnya merasa gak tahan untuk berteriak dan menyalahkan putranya atas kematian Charlie. Annie menjelaskan ke dia kalau makan malam akan baik-baik aja jika Peter meminta maaf dan bertanggung jawab atas kecelakaan itu, namun dia kesal, karena gak ada yang mengaku bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Setelah itu Peter menatap ibunya dan mengingatkannya kalau dialah yang memaksa Charlie untuk pergi ke pesta itu, sehingga Steve kemudian menyela dan menyuruh mereka berhenti ribut, dan akhirnya Annie pun pergi. Annie berusaha keras untuk terus mengerjakan diorama untuk pameran, meskipun dia kelelahan. Annie bertemu dengan Joan ketika dia lagi berbelanja perlengkapan seni, di mana Joan sangat senang menceritakan ke Annie tentang pemanggilan arwah yang dia hadiri sebelumnya. Dia diberitahu sama Joan kalau mereka menginstruksikannya tentang cara melakukan pemanggilan arwah, dan dia juga diberitahu kalau seorang cenayang memiliki kemampuan untuk memanggil cucunya yang udah meninggal. Setelah itu dia mendorong Annie untuk menemaninya dan menyaksikan pemanggilan arwah untuk dirinya sendiri. Jadi setibanya di apartemennya, Joan segera memulai ritual dan melakukan kontak dengan cucunya. Cucunya berkomunikasi dengan mereka melalui penggunaan gelas dan papan tulis, dan ketika Annie melihat kapur yang bergerak sendiri, dia mulai mengalami serangan panik, yang menyebabkan dia menjadi sangat ketakutan. Annie diberi jaminan sama Joan kalau dia juga mampu melakukan pemanggilan serupa dengan menggunakan barang pribadi almarhum sebagai penghubungnya, lalu mengucapkan mantra misterius, dan memastikan seluruh keluarganya hadir selama ritual berlangsung. Sebelum Annie pergi, Joan memberikan sebuah lilin dan panduan mantra ke Annie. Ketika gak sabar untuk sampai di rumah, Annie terkejut di saat dia mendengar suara klik di mobil.
Selain itu, Annie terkejut ketika menemukan segerombolan semut yang mengarah ke mayat Peter di saat dia bangun di malam itu. Tanpa diduga, Peter memperhatikannya dan memberitahunya kalau dia kumat mengalami sleepwalking lagi. Dia juga menanyakan alasan kenapa Annie tampak takut padanya, dan dalam kalimat berikutnya, Annie secara gak sengaja mengakui kalau dia gak berniat untuk menjadi ibunya, dan dia bahkan pernah mencoba untuk mengalami keguguran. Alhasil Peter mulai menangis, dan akhirnya mereka pun terbakar sama api yang menyala sendiri. Setelah tiba-tiba terbangun, Annie menyadari kalau dia baru aja mengalami mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Annie kemudian membawa buku sketsa Charlie sambil melafalkan mantra Joan, sementara Steve dan Peter masih tidur pada saat itu. Setelah itu, Annie membangunkan suami dan putranya dengan antusiasme yang tinggi untuk melakukan pemanggilan arwah, mengakui kalau dia udah melakukan kontak dengan Charlie. Steve bersikeras menentang untuk bergabung, tapi Peter ikut bergabung setelah menyaksikan betapa kuatnya keinginan Annie untuk menjadi bagian dari hal itu. Alhasil Steve memberikan persetujuannya, dan akhirnya Annie pun mulai memanggil Charlie. Setelah beberapa waktu berlalu, Peter menyadari kalau udara menjadi lebih dingin, dan kaca mulai bergerak di depan mereka. Karena Charlie gak menanggapi panggilan Annie yang berulang kali, Annie menjadi semakin putus asa dan tampak menjadi sinting, dan akhirnya Peter pun diliputi rasa takut dan mulai berteriak-teriak. Upaya Annie untuk menjelaskan apa yang lagi terjadi terganggu sama jatuhnya gelas di belakangnya, dilanjuti dengan lilin yang menyala lebih terang. Pada saat itu Charlie tampak merasuki Annie, jadi Steve kemudian mematahkan kesurupan Annie dengan menyiramnya dengan air. Dalam jadwal kelasnya, Peter menyadari adanya cahaya aneh yang sama seperti yang diamati Charlie di kamar tidurnya. Di saat itulah dia merasa takut ketika dia menemukan kalau bayangannya tersenyum kembali ke dia, yang pada akhirnya membuatnya meninggalkan ruang kelas. Pada waktu yang sama, Steve menelepon Annie dan memberitahunya kalau Peter udah meneleponnya dari sekolah.